Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Di dalam rumah Tuhan di pagi hari ini, kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan dalam acara Lensa Ephata Guntum Payung. Di pagi hari ini, mengawali seluruh perjalanan kehidupan kita akan melandasinya dalam kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan dengar. Namun sebelumnya saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus, agar firman Tuhan yang kita baca dan dengar kiranya memampukan kita di dalam menjalani hari-hari kehidupan dan khususnya di sepanjang kehidupan hari ini. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih dan Maha Baik, kami merendahkan diri kami, menaikkan ungkapan syukur dan terima kasih kepadamu atas seluruh kehidupan yang Kau karuniakan bagi kami. Mengawali seluruh perjalanan kehidupan kami di sepanjang hari ini, kami datang dan melandasinya dalam kebenaran firman Tuhan. Meteraikan kebenaran firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami melalui kasih Roh Kudus-Mu, dan mampukan kami untuk bisa melakukannya dalam perjalanan hidup ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, firman Tuhan yang kita baca dan dengar di pagi hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Roma pada pasal yang ke-15. Kitab Roma pada pasal yang ke-15 ayat yang ke-5 demikian. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, tema kita di pagi hari ini adalah hadirkanlah kerukunan. Lagu ini dinyanyikan oleh grup Alpha Omega. Lagu ini berjudul Torang Samua Basudara. Gambaran dalam lagu ini mau mengatakan saudara-saudara bahwa hidup ini terasa indah jika manusia itu hidup berdampingan satu dengan yang lain. Jika manusia itu tidak memandang dari mana asal suku satu dengan yang lain, tidak juga melihat kedudukan antara satu dengan yang lain, ataupun juga status dan kehormatan dalam hidup ini. Kita semua saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, menurut lagu ini adalah kita semua adalah saudara. Karena itu jangan ada rasa iri, jangan ada rasa dengki di dalam hati ini. Tetapi marilah kita menciptakan hidup yang rukun, hidup yang damai, saling menyayangi antara satu dengan yang lain di tengah-tengah kehidupan ini. Hidup rukun saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih harus ditandai dengan sikap saling menghargai, menghormati, dan mau menerima di antara satu dengan yang lain di tengah-tengah kehidupan ini. Hanya dengan demikian saudara-saudara, kita bisa hidup berdampingan, hidup damai, dan berjalan bersama dengan orang lain di tengah-tengah kehidupan ini. Hidup rukun saudara-saudaraku itu harus kita wujudkan di tengah-tengah kehidupan kita. Baik dalam kehidupan berumah tangga, baik kita ada di tempat pendidikan kita, ataupun juga di tempat pekerjaan kita, di lingkungan masyarakat kita, di tengah-tengah persekutuan kita, ataupun juga di tengah-tengah karya layan kita. Hidup rukun itu harus kita wujudkan dalam seluruh sendi kehidupan kita, sebagai satu keluarga Allah yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah dunia ini. Dari dalam keluarga Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, setiap orang, setiap keluarga akan belajar hidup rukun di antara sesama. Bagaimana seorang suami mengasihi, hidup rukun dengan istrinya, ataupun sebaliknya. Bagaimana keluarga itu bisa hidup rukun di tengah-tengah kehidupan rumah tangga itu. Baru kemudian hidup rukun di tengah-tengah keluarga itu yang ditampakkan dan dinampakkan itu kita bawa keluar di tengah-tengah lingkungan yang lebih luas, masyarakat, tempat pekerjaan, bahkan dunia pendidikan kita. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, jika saudara hidup rukun dengan orang lain, jika saudara bisa hidup berdampingan dengan orang lain, kemana-mana saudara tidak perlu ada rasa takut. Kemanapun saudara pergi, saudara tidak perlu cemas.
Karena saudara tidak punya musuh dalam hidup ini. Tapi kalau kita tidak hidup rukun dengan orang lain di tengah-tengah kehidupan ini, maka ketika saya, ketika kita melangkah kemana-mana, pasti ada rasa cemas, pasti ada rasa khawatir, pasti ada rasa takut. Karena bisa saja ada orang yang memusuhi kita dalam hidup ini. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, tanda-tanda orang yang hidup dalam kerukunan adalah saling mengasihi, hidup berdampingan dengan orang lain, hidup dalam damai di antara satu dengan yang lain, tidak bermusuhan, dan tidak saling membenci. Itulah tanda-tanda orang hidup dalam kerukunan di tengah-tengah kehidupan ini. Saudaraku, hidup dalam kerukunan berarti kita mau menerima keberadaan, kehadiran orang lain di tengah-tengah kehidupan kita. Hidup dalam kerukunan berarti kita juga harus bisa menerima perbedaan-perbedaan di dalam perjalanan hidup ini. Hidup dalam kerukunan berarti kita harus bisa hidup berdampingan dengan orang lain di sekitar kehidupan kita. Karena hidup dalam kerukunan adalah kehendak Kristus bagi kita, bagi saudara, bagi keluarga kita yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ketika Engkau menghadirkan kami dalam dunia Tuhan Yesus, Engkau juga merindukan kami. Hadir dengan damai sejahtera sukacitamu yang kami terima dalam kehidupan ini. Karena itu, di sepanjang perjalanan kehidupan yang akan kami jalani, kami pertaruhkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Allah. Jadikan kami sebagai pembawa damai, pembawa sukacita, yang menghadirkan kerukunan. Jadikan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan yang bisa menghargai, hidup berdampingan dengan orang lain di tengah-tengah kehidupan ini. Sehingga nama-Mu Tuhan dimuliakan. Jadikan kami sebagai pembawa sukacita, pembawa cinta kasih-Mu Tuhan, yang menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan dengan orang lain. Sehingga kerukunan itu tetap tercipta. Demi keharmonisan dalam kebersamaan sebagai umat Tuhan. Bahkan juga dengan orang lain yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan ini. Pimpin kami Tuhan. Bimbing kami, jaga lindungi, berkati kami semua di sepanjang perjalanan kehidupan ini dalam keterpanggilan kehidupan karya tugas dan pekerjaan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.